Kamera on, audio on, acting on. Selamat datang di podcast obrolan Pau. Yang sekarang udah ada gambarnya. Iya dong. Sebelumnya yang barangkali sempat ngikutin kita di Spotify dan platform podcast lain, kita biasanya itu adanya audio ya. Ya. Sebenarnya kita udah sempat live podcast di waktu ke Subang kalau nggak salah. Jadi pas kita main, cuman gak ada gambarnya karena waktu itu belum proper aja alat-alatnya. Sekarang udah lumayan. By the way, gimana nih? Setelah apa sih namanya tuh 3 bulan eksplorasi ya? Bukan 3 bulan eksplorasi, 3 bulan ngilang dirinya. Bukan ngilang, sebenarnya kan sebagai seperti yang kita tahu kan. Enggak ada yang tahu. Kalau aku itu seorang korespondensi untuk podcast ini. Enggak ada. Kosong. Dirinya enggak gini loh. Maksudnya tuh kan berbagai experience itu kan kebanyakan itu kan ya dari aku lah gitu. Apa? Oh, apa maksudnya itu? Masih kita, gini loh. Podcast ini tidak membutuhkan kontributor yang cuman kayak Didinya doang. Kita butuh uang. Kontributornya itu adalah bentuk fisik gitu. Gini ya. Kehadiran juga harus dibutuhkan. Dengar ya. Aku ini sebagai opening agak sedikit tricky banget ini. Begini kan, apa yang kita ceritakan di podcast ini kan tentunya tuh membutuhkan yang namanya tuh experience. Terjun langsung ke lapangan coba. Gak ada yang nyuruh ya. Ya, tapi kan seenggaknya itu sangat bermanfaat. Toh sekarang jadi gak jadi juga kan, di sisi ceritanya juga gak kepake kan Didinya main-main kemarin di sana. Lah, pasti itu tuh banyak banget pengalaman selama 3 bulan eksplorasi ini Andut ya. Enggak sih, kita jujur aja lah. Lebih tepatnya memang karena dia susah, kebanyakan main, kebanyakan apa. Jadi benar-benar podcast kemarin itu terhenti itu ya karena waktu nggak cukup, karena dia lagi ke Jogja, ke Ngawi, ke Bandung, Ngawi, suka-suka dia lah hidup dia, mentang-mentang baru gajian. Gini ya, maksudnya tuh kan memang ya sedikit sharing aja ya kan. Ini kita opening masih nggak apa-apa. Biar pada tahu ya. Biar pada tahu dong. Napak tilasnya kenapa kita sempat menghilang dari dunia perpodcastan. Yoi. Dan ibaratnya itu sempat beralih apa? Beralih ke tangannya orang yang salah mungkin ya. Enggak, kayaknya salah ini mikrofonnya. Tulisannya ke arah aku coba. Iya. Soalnya di aku kecil suaranya. Aduh dulu. Bisa puter. Nah, terus. Nah, udah. Oh, udah. Coba. Down. Nah, jadi dari jauh pun langsung kedengeran. Tadi dia gini-gini dulu harus. Oke. Nah, kan mantep kan? Nice. Oke, gini aja lah. Oke, yang lalu kita lupakan yang berlalu ya kan. Karena udah terjadi juga tuh kan. Mohonan. Sekarang kita membicarakan yang sekarang nih. Progres kita sekarang udah makin mantep karena kita akan bikin juga channel di YouTube. Dan mungkin ini adalah episode pertama yang akan tayang. Ya. Nah, tapi tetap konsepnya bakal tetap kayak podcast kita di Spotify dan yang lain-lain, yaitu tentang kita jalan-jalan, tentang kita main, traveling lah. Yoi, hobi kita sebenarnya. Cuman kali ini kita akan ke salah satu destinasi yang paling sering kita kunjungi nih karena dekat juga. Nah, sebagai episode pertama juga karena namanya jalan-jalan, kita harus jelaskan dulu kita lagi di mana, kayak mana ini, kenapa milih ini gitu. Oke, sedikit aku jelasin ya. Yoi. Itu sebenarnya tuh di suatu tempat bisa dibilang hidden gem. Ya. Ya itulah pokoknya omong kosong. Pokoknya tempat yang benar-benar belum banyak diketahui sama orang-orang luar. Benar. Ya actually sih especially itu kebanyakan itu cuma orang-orang sekitar sini aja yang tahu. Dan ini tuh sebenarnya tuh benar-benar tempat healing. Sebenarnya kita udah pernah ceritain tempat ini. Ya udah pernah di podcastnya. Udah sering kita ceritain mengenai tempat ini tuh kayak gimana. Dan lokasinya itu tentunya itu ada di Kabupaten Bandung Barat. Oke. Ini masih Kabupaten Bandung Barat ya. Cuman berhubung kesananya itu kan sudah masuk perbatasan. Yang ke arah sananya. Jadi sebenarnya kalau
dilihat dari tracknya itu jalan masuknya itu dari sana tuh. Nah, Ya. tapi abis dari sana turun ke bawah ke areal kita ini gitu. Yes. Jadi kalau dari sana itu dari arah Bandung, Dari Lembang. dari Lembang ya, Bandung ke Lembang baru ke sini gitu. Kalau ke sana lagi Subang. Nah, Udah Kabupaten Subang. Nah ini. gitu. Nah kita mungkin kita sedikit spill aja namanya Iya, ya. nama tempatnya itu Nama tempat itu adalah Giriwening. Yoi. Dan sebenarnya ini masih masuk di daerah Kabupaten Bandung Barat. Karena perbatasan kan kalau sebelah sana itu udah masuk Subang. Perbatasan itu di sana tuh sebenarnya tuh masih ada objek wisata, Dut. Banyak ya. Karena memang mengarah ke kotanya kan. Enggak, maksudnya tuh ada satu objek yang kemarin itu sempat diekspos sama Pak Gubernur kita, Pak Ridwan Kamil. Oh iya. Itu gubernur kalian lah kan kita. Tapi kan kita kan ada di Jawa Barat itu loh. Gubernurku mah bukan dia, Edi gubernurku. Ya. Maksud aku tuh gini. Jadi di sana tuh ada sempat sudah dicoba diekspos. Cuman ya mungkin bisa dibilang masih belum ini sih. Ya, belum terlalu booming, nah, belum viral. Betul. Padahal di sana udah dibikin warung-warung juga sih. Udah banyak. Mungkin ya tuh itulah mungkin fungsi-fungsi influencer wisata sebenarnya undang-undang influencer juga. Harusnya lebih yang masif lah kan. Maksudnya kadang takutnya itu endorse jadi kurang ini. Nah, di sana tuh sebenarnya dulu tuh sempet hidup. Cuman kan udah karena jarang yang ada pengunjung jadi sempat terbengkalai. Terus setelah itu diekspos lagi mulai sama influencer Jawa Barat gitu kan. Mungkin karena trennya udah mulai hilang. Ya, yang melibatkan Bapak Gubernur Pak Ridwan Kamil. Namanya itu Puncak Erat. Puncak Erat. Cuma sekarang masih buka kan ya? Masih, actually masih buka. Cuman ya tahu sendiri lah gitu. Cuman masih kurang anget tai ayam gitu. Karena mungkin karena apa ya? Gini, masalah ini juga sebenarnya yang perlu kita kesahkan juga ya kan aksesnya ini. Karena walaupun tempatnya viral, bagus, akses ini cukup lumayan menguras tenaga ya karena jalanannya itu cukup sedikit lumayan struggle karena berlubang apalagi kalau musim hujan itu becek. Ya berhubung kita sekarang masih masuk musim kemarau ya masih aman-aman aja lah ya. Tapi berdebu. Nah itu cuman kekurangannya itu pasti jalan itu pasti berdebu. Gitu. Tapi kata tadi yang teteh warung juga masih lumayan ada event deket-deket sini. Oh iya. Kayak yang tadi tuh kan aku ngelihat ada tempat teh itu ternyata ada yang bikin kayak lari pagi mungkin kayak atau gitu acara kayak maraton ringan lah gitu. Dan itu diselenggarakan di daerah ini Giriwening ini tapi di daerah sananya dekat warung-warungnya gitu. Kita kan rada ke dalam sedikit gitu kan. Itu tepatnya di pintu masuk lah ya. Iya, pintu masuknya. Karena di sini tuh sebenarnya itu bukan pure hutan hutan rimba, bukan hutan. Iya, maksudnya bukan benar-benar semuanya kayak gini gitu ya. Ini tuh namanya orchid forest ya. Iya, orchid forest, bukan hutan rimba. Iya. Iya, nggak benar-benar rapat lah maksudnya. Nah, gitu loh. Di sana tuh udah ada area apa sih? Areal terbukanya juga. Sebenarnya ini juga kita standnya itu di lahan camping ground. Iya, makanya di sini tuh bisa camping makanya dia nggak terlalu nggak terlalu nampak kayak kelihatan masih natural gitu loh. Nggak berantakan segala macam ya. Karena memang area yang kita pilih memang yang sepi, takutnya kan mengganggu orang lain. Kita juga mungkin takutnya nggak pede dan terganggu gitu. Makanya gitu dibuat agak ke dalam. Tapi bagus loh tempatnya, bagus. Actually bagus banget. Ini itu sebenarnya dari dulu aku sering kesini. Udah lama banget. Tahu nggak? Pertama kali aku bikin konten YouTube itu di sini. Namanya tuh channelnya tuh Yadi Kodarmadi. Itu bisa lihat aja. Di channel sendiri promosi juga ya. Gak apa-apa. Itu ada yang personal lagi. Lebih personal lah. Iya, cari uang lagi ya. Belum dapat duit cuy. Belum monetize. Belum monetize. Itulah. Itu namanya tapi itu udah lama loh bikin YouTube. Memang itu sekitar tahun 2000 sebelum Covid kalau nggak salah. Iya kan 2019-an. Harusnya sekarang udah ada sih, tapi dia nggak konsisten sih. Salahnya di situ. Kemarin itu kan aku sempat lagi sibuk-sibuknya kerja segala macam. Udah itu kan ya aku ada nyambi juga lah kerjaan di bidang fotografi gitu kan. Jadi
gak sempet buat ngedit ya aku fokus ke situ gitu loh. Iya, padahal kalau tadi diterusin lumayan sih, karena Ya, apalagi zaman sekarang itu kayak per YouTubean sekarang udah semacam masif entertainment gitu. Jadi nggak cuman dulu-dulu kan orang suka nonton TV apa segala Ya. macam. Sekarang udah pindah ke YouTube, Aku sosial paling media, sesekali nge-short. short ya Ya. lumayan lah. Ya, kita doain aja biar konten ini juga naik, Ya. channel ini juga cepat naik, cepat monetize, ada duitnya gitu-gitu lah. Ya. Ya begitulah maksudnya kita juga ibaratnya udah prepare kan. Iya, Prepare soalnya udah habis segala macam. banyak juga aku kan. Kau aja. Iya, aku aja. Aku nggak ini. Belum habis-habis banget didinya. Belum dikuras. Kalau udah dikuras nanti baru. Ya udahlah. Ngomongin masalah ini juga ya. Jadi daerah ini sebenarnya tuh cukup lumayan enak tempatnya. Menuju ke sini itu dari arah Bandung itu tempatnya udah sejuk ya, udah sejuk. Terus pemandangan sekitar juga mendukung loh karena bagus. Cuman sayangnya aja jalannya itu rada berlobang, jadi kita kebanyakan jalan berhenti gitu. Aksesnya sempit juga tuh. Mungkin untuk sedikit perbandingan ya, suatu sedikit bukan intermezzo apa ya, selingan aja nih. Aku mau sedikit cerita. Kan kemarin tuh selama 3 bulan itu aku kan eksplor Jawa. Jawa. Jawa itu Jawa Tengah, Jawa Timur loh. Oke. Kalau Jawa Barat itu Udah dari lahir. Gini loh, maksudnya selama aku di Jawa Tengah sama oh mangga silakan. Copot aja kan? Ya. Ya udah. Gini, untuk perbandingan jalan ya. Aku kemarin sempet ke daerah Ngawi, ke daerah Karanganyar, Sragen, ya sampai Jogja juga sih kan. Dan kebetulan itu di Ngawi itu kan tempat yang aku kunjungin itu berada di lereng Gunung Lawu. Tahu nggak? Setiap aku masuk perkebunan, kebun-kebun warga, itu jalannya mulus semua. Nggak ada yang, maksud itu mungkin ada cacat-cacat dikit lah. Tapi ini bener-bener, itu nyaman banget buat bawa kendaraan bermotor lah. Tapi ya mungkin di sini itu sedikit masukan juga sih untuk daerah sini ya. Ini bener-bener aksesnya tuh parah banget. Aku bisa dibilang ini parah. Apalagi sekarang di musim kemarau kan. Bagaimana ya bilangnya? Cuman kayak gini, kalau di Medan itu sekarang itu dimarakkan lagi wisata outdoor itu yang berfokus pada areal daerah Danau Toba. Sehingga itu juga didukung oleh Kementerian Pariwisata. Ya. Jadi segala bentuk akses ke sana juga diperbagusin. Kayaknya Jabar itu belum dapat nggak tahu apakah dapat atau enggak, atau kurang info juga akunya nggak tahu. Tapi kayaknya mereka di sini tuh belum ada areal yang difokuskan jadi kayak fokus wisatanya apa gitu. Makanya exposure-nya. Iya, makanya mungkin pihak pemerintah juga menggelontorkan biaya pembangunan itu nggak fokus ke situ gitu, tapi ke yang lain mungkin. Tapi kan maksudnya tuh ini kan bukan cuma sekedar tempat wisata, tapi ibaratnya tuh ada aspek ekonominya juga loh. Kalau misalnya jalan bagus, roda ekonomi itu pasti bakal lancar lah gitu. Karena apa? Di sini kan banyak petani, apalagi untuk kayak bawa barang gitu atau hasil panen gitu kan untuk didistribusikan ke kota kan itu ya lumayan gitu loh. Memang iya benar juga, karena daerah sini kan itu daerah pertanian sehingga membutuhkan akses yang harusnya lancar untuk menopang distribusi hasil tani tadi kan. Ya sambil juga memperbagusin itu juga bakalan mensupport program wisata juga ke daerah-daerah. Nah itu pasti, karena kan itu saling berkesinambungan lah gitu. Benar-benar. Jadi semacam kritik lah kepada pemerintah ini. Tiba-tiba politik kita ini. Nggak kritik sih sebenarnya, cuman sedikit Ntar lagi jadi ini cawapres dia. Cawapres. Ya gitu sih paling ya itulah untuk head to headnya itu perbandingannya itu jauh banget. Tapi bener-bener jauh. Tapi oke lah masalah itu. Tapi walaupun bagaimanapun ya, walaupun seandainya dibilangnya, kalaupun kita pengennya areal ini diperbagusi, aksesnya dibagusin segala macam, itu harusnya disupport juga sama daya kunjung dari setempat juga. Karena gini ya, banyak aku tengok orang-orang Bandung itu kayak pengen holiday, main gitu. Holiday. Iya, main itu
malah ke ini, ke tempat-tempat yang lain gitu. Misalnya kayak Tempat ya lain. bukan nggak salah sih selama masih lokal gitu, kayak masih ke Hmm. Jogja, ke Jakarta, ke daerah Jawa lain gitu. Mhm. Maksudku kayak kalau orang-orang yang daerah sini enaknya bagusan mah sini juga gitu. Jadi daya visitnya juga tinggi sehingga warga-warga di sini juga ekonominya naik, jalanan juga berpotensi dapat expose. Aku rasa sih bukan karena ininya sih, paling kebanyakan itu split. Split apa? Ya dari sini ke sana, dari sana ke sini. Iya gitu. Masalahnya orang yang dari sana ke sini nggak tahu tempat ini Ya. karena mereka kan carinya yang masif-masif doang kan, Ya, yang ya, ya. gede-gede doang wisatanya. Sedangkan hidden gemnya kayak gini nggak terlalu terekspos. Tapi Padahal orang-orang sini malah tahu kan, Ya. sebenarnya tahu, cuman mending aku ke sana deh gitu. Tapi aku sebenarnya bukan orang sini kan, maksudnya tuh agak jauh sih dari tempatku kan, itu di Bandung kota, tapi Dapet. bisa tahu gitu kan. Makanya kan kalau masih orang-orang Jawa Barat ya pasti dapat lah info-info kayak gini gitu, apalagi pas dia butuh pengen main pasti dapat dia dari reels dia, TikTok Jujur dia. Jujur ya, apa sih, aku sempet bawa orang Tangerang ke sini loh. Tuh. Seharusnya malah kita yang ini kan mempromosikan kan. Nah, apalagi jadi orang sini. Gini, awalnya tuh kan aku kan pernah sempat nge-guide gitu kan, nge-guide lumayan lah gitu, sampingan. Nah, awalnya tuh kan dia tuh pengen main ke daerah Cikole. Cikole itu kan deket kan. Agak kesana lagi kan. Nah, yang notabene itu orang-orang udah pada tahu, meskipun si tempatnya itu jenisnya itu ya hampir sama dengan tempat ini kan. Mirip-mirip juga. Orchid Forest juga kan. Cuman karena di posisinya itu Cikole itu di pinggir jalan dan ibaratnya itu gampang lah aksesnya. Ya orang-orang luar itu ya pengennya ke sana taunya. Cuman pas yuk cobain ke tempat ini yuk, aku bilang. Ini bener-bener bagus loh. Bukan kalau nggak kalah lah gitu. Nggak kalah sih. Ibaratnya di sini tuh bener-bener kita tuh bisa menenangkan diri. Benar, memang iya. Karena apa? Pengunjungnya sedikit. Benar. Yang masih kedua banyak. Vibe-nya hampir sama. Dan sudah tersedia juga kan, kayak warung-warung kayak gitu kan. Ya, dan itu support mereka juga kan. Lebih hemat. Ya benar, karena kalau di Cikole itu kan udah menunya mahal-mahal ya. Ya, untuk kalangan menengah ke atas. Iya. Kalau di sini tuh semua kalangan masuk. Iya. Seperti ini menopang juga, kan menopang juga kan, jadi membantu ekonomi sekitar juga kan. UMKM kan masuknya gitu loh. Karena kalau yang kita ibaratnya ke Cikole tadi lah, memang tempatnya memang bagus. Aku juga udah pernah ke sana, bagus banget malah kan, view-nya juga cocok lah gitu. Cuman karena rame itu ya, aku kan orangnya kan introvert kan, nggak terlalu suka. Introvert. Kalau ngeliat orang-orang banyak itu kayak, pada ngapain sih gitu. Introvert dari mana? Introvert kan aku kan aslinya. Nggak mau aku sama semua orang. Males aku kalau dia jajak main ya. Tidak aku. Ya udah, gini sebenarnya vibes-nya tuh sama. Cuman di sini tuh kemarin juga kan aku ajakin di sini. Ya udah, kita sewa hemok aja yuk. Sewa hemok. Kita ibaratnya main tiduran di hemok itu sampai ketiduran nyenyak banget sampai pulas. Dan sebenarnya selain di Orchid Forest ini tuh kan, ini hutan khususnya kan, di atas bukit itu masih ada lagi. Ada yang kesana ya. Nah, itu cuman dia masih ada view yang benar-benar pegunungan, bukit-bukit. Malah sana dapat perdesaan sekitar. Yes, exactly. Bagus sebenarnya juga. Dan kalau kita ke atas lagi itu view-nya lebih bersih dan ibaratnya di sana itu cocok buat sunset. Nah, mana ada juga kayak pondok-pondok juga kan. Jadi kalau sama keluarga sambil liliwutan pas itu. Iya, benar. Aku kalau seandainya mama aku nanti jadi kesini, kalau jadi amin kalau ada duit ya kan. Jadi kesini bakal bawa kesini juga. Karena walaupun aksesnya oke lah kita bilang bed segitu. Nanti kayak mana kau bawa mama kau, terus adik kau akan dibawa? Kan nyewa mobil aku. P3? Nyewa mobil aku. Oh, nyewa mobil. Oke. Kan bisa pay later ke Didi. Mobil pay later. Coy. Awak tuh pengangguran loh. Iya. Apa pula kau? Jadi ya pengangguran iya, tapi saldo dia paling banyak di antara orang yang kerja. Soalnya kan udah cair. Habis sudah. Ya sebenarnya aku harus sepani lah. Iya benar. Tapi dia kan baru pulang dari Jogja kan. Ya aku kemarin tuh selama 3 bulan ini kan, itu bener-bener explore Jawa. Aku sebenarnya masih ada bucket list yang belum aku kunjungin sebenarnya. Yang kemarin di podcast kita. Enggak, bukan. Maksud aku tuh
selama eksplor Jawa itu, aku tuh sebenarnya tuh pengen banget sampai ujung, sampai ke Banyuwangi. Di Banyuwangi ada apa emang? Aku nggak tahu Banyuwangi. Ya aku tahu Banyuwangi itu apa, cuman ya Banyuwangi itu ada apa yang the best-nya gitu. daerah paling ujung di Pulau Jawa, di Jawa Timur. Pantai lagi berarti nih. Ya, pantai sih. Sebenarnya ada juga sih daerah vegetasinya, cuman itu kurang rada ngeri. Ngerinya apa? Ya banyak cerita-cerita inilah. Oh, selatan. Bukan selatan. Jadi apa sih namanya tuh? Apa? Horor atau apa nih? Iya, horor sih. Horor. Cuman untuk exposure-nya tuh ke Banyuwangi itu ya pantainya tuh bagus. Iya. Nggak kalah sama Bali lah. Karena setelah Banyuwangi itu kan kita bisa nyebrang ke Bali. Iya sih. Sebenarnya pengen sih aku kayak apa backpacker gitu kan. Anjir. Nyebrang dari Banyuwangi ke Bali, entah itu ngapain aja di Bali lah. Mentang-mentang banyak duit ini ya. Bukan Tapi masalah. bisa kan ke Bali. Sebenarnya kita bisa traveling murah juga. Bisa. Dengan backpacker gitu kan. Bisa. Cuman ya kita harus prepare sama pandai-pandai lah gitu kan. Untuk mengatur segala planningnya gitu kan. Moga-moga lah. Harus benar-benar di planning. Tapi memang iya, rencanaku kayak gitu loh. Bakal ada nanti momen ya amin-amin channel ini gede segala macam. Aku pengen dari ujung Sumatera sampai ujung. Jadi kita podcast apa sih? On the road. Iya, podcast on the road, podcast outdoor on the road, ya. Yes, exactly. Pengen banget. Sambil ini aja, kalau misalnya ada mobil kan gitu kan. Pengen ini aku camper van, tau gak? Ya, camper van. Terus kita podcast di sana gitu kan. Jadi setiap destinasi terbaik kita akan datangi. Ya haruslah kau gitu. Butuh partner kayak aku. Enggak. Kau tuh gak tahu ya, maksudnya tuh aku tuh orangnya tuh bener-bener seneng banget belusukan. Jadi kemana-mana belusukan. Maksudnya belusukan tuh menyalek dedinya. Beda itu, bukan campaign ini, bukan campaign. Emang dukung siapa nanti? Tahu, bingung aku. Gak usah lah ya. Jadi gini, kayak bener-bener bukan cita-cita ya, apa sih? Udah, dia cita-cita udah habis lah kan umur segini. Masih lah gila, cita-cita tuh sampai lagi setua-tuanya gitu. Setua-tuanya walaupun udah tua kayak gini. Walah, emang aku kelihatan tua enggak kan? Aku masih boys. Iya, kalau kalian tahu dia tuh kelahiran 72 ya. Oh, 82, sorry. Bukan, 69. Gila. Iya, jadi saya sebenarnya tuh manggil dia tuh Opung. Oke, ngomongin ke Jogja tadi nih. Pengen ngomong kasar boleh nggak? Enggak, malah saya di dagu. Ngomongin ke Jogja tadi nih kan. Sebenarnya di Jogja itu lagi ada campaign dari Kaus, tau nggak Kaus? Tahu. Yang di Prambanan. Aduh, bodoh itu gak mau kesana. Bukan gini ya kan. Aku kan sebenarnya tuh pas opening Kaus itu pas di tanggal aku pulang ke Bandung. Oh, kan pulang baru kemarin. Tanggal 19 ya. Itu mereka baru mulai. Aku sedangkan di tanggal itu aku udah OTW. Harusnya bisa di remove loh tanggalnya. Harusnya gini. Karena kan aku kan ada urgency kan di Bandung kan. Pas itu ada bener-bener yang bulan lalu atau yang bulan ini sih? Bulan ini, Pak. Oh, mau 17-an. Tapi dia 17-an di sana kan? 17-an di Jogja dong. Enggak di Jogja. Aku tanggal 17 tuh masih di Ngawi. Tanggal 18 balik. Sayang banget itu loh, lagi viral padahal. Soalnya gini emang bener-bener ya gimana lagi kan, namanya ada urgency kan. Aku kan ada yang harus diurus di Bandung lah. Sayang banget. Tapi gimana lagi? Tapi ya nantilah. Aku sebenarnya mau bilangin, cuman nanti kalau aku bilangin dia ke sana. Aku pun udah tahu. Ya kan mana tahu nggak tahu gitu loh. Mana pas tanggal 19 itu kan, aku kan OTW Bandung itu sepanjang jalan itu drop banget. Tepar. Meriang aku. Nah, itulah kebanyakan main. Enggak, jadi ya gitulah, mungkin ya udah waktunya drop kali. Ngopi dulu aku. Gak ada yang juru dia ngomong terus kan, aku bilang gantian. Ngap kan? Mana udah tua. Ngomong sok. Padahal kan kemarin itu mau aku bilang kan, Pak Bob itu di Prambanan lagi ada holidays Kaus holidays. I know. Mana tahu nggak tahu maksudku, biar didatengin. Cuman kalau nanti ku bilang terus dirinya dateng, pasti jadi bahan pamer. Tengok nih. Tiba-tiba. Ya pastilah. Aku pamerin lah sama keluarga. Males aku pasti nanti dipamerin, kok biarin aja lah. Bulan lalu pun kan itu ada festival layangan internasional kan aku. Iya.
Di mana? Di Jogja? di Parangkusumo, Pantai Cuman, Parangkusumo. nggak terlalu seviral Kaus kemarin. Kaus Iya, kemarin tuh kan dari viral kok, luar. Ya viral. kalian doang yang tahu. Oh, Orang Jogja doang. iya. Jogja doang. Enggak, maksudnya Kaus itu viral tuh sampai mancanegara karena kan I dia, see. campaign art gitu dari Ya, udah memang touring Asia kan, udah ke, ya. negara-negara lain juga. Dan Mhm. Indonesia dipilihnya Prambanan. Prambanan. Kenapa nggak di Makanya Bandung? Bandung mau apa? Mau ditaruh di mana sih patungnya itu, mau ditaruh di mana? Di ini Tangkuban aja, Perahu, Tangkuban Perahu. Lonyot, Di gedung Ciwidey aja di itu, gedung sate. di gedung sate. Depan gedung sate tiduran Nggak gitu. apa-apa, tutupin jalan gitu. Ya Tapi udahlah. pasti bakal support sama Kamil itu pasti. Oh pastilah kalau yang bener-bener ke Bandung itu, oh pasti. Lumayan buat campaign dia. Monggo, monggo, monggo. Oke. Udah berapa menit sih? Masih, aduh, ini baru juga 25 menit kok. Rasa Santai. ya. Terlalu menikmati. Aku Anda, takut anda, kelewat. anda ini rusuhan mau kemana? Lagi libur kan? Oh, ASMR gitu ya. ASMR. Agak libo. Jadi sebenarnya tuh ini enak loh, gorengannya murah ini. dan enak loh memang. Aku tuh apa ya bilangnya? Jadi Kalau harus pakai sambalnya sambal khas Bandung ini. Kita malah makan. nggak apa-apa lah. Namanya juga holidays kan. Podcast holidays. Jadi ngeritik ini lah udah tes ini mantap kali kan apa namanya audionya ini. Udah terbaik kali kan. apa namanya tes apa Nama ngeritik sekali. Oke. Baik nih kalau masalah kuliah. Saya belum ambil. Soalnya enak. Iya. Suasananya dingin. Ada kopi, aku mesen baca. Terus gorengan. Kayaknya kalau seandainya didinya apa ini pasti ujung-ujungnya bakal ngerokok ini. Ya kan, kamu nggak boleh. Nggak boleh, makanya jangan. Nah, ya nggak apa-apa, ngopi dulu lah. Ngomongin masalah jalan-jalan ini sebenarnya kan kita aku tuh ngebet tuh karena memang biar cepet-cepet tayang, karena memang ngejar akhir tahun kan. Biar kalau bisa ya biar cepet kau resign gitu kan. Kerjaan ini makin ngeselin, makin waktu itu makin ngeselin gitu. Dia malah udah resign, makanya udah enak. Jadi sebelumnya kami tuh satu toko kan, dia kepala tokonya, makanya dia masih aja kau dalam situasi kayak gitulah. toxic. Nah, namanya kerja lah ya kan, kita mau kayak manapun bilang pasti ada orang yang bakalan komen, masih mending kerja lo, kayak gitu Emang pasti. sih. Makanya kadang Aku pun ya maksudnya tuh sebenarnya tuh untuk income aku kan ya adalah tapi aku nggak akan spill. takut diminta. Iyalah pasti. Ini kan jual organ tubuh di dia. Ijah aku udah satu. Ya kan. Gak. Ya jadi mungkin untuk planning kedepannya sih aku bakal masih melakukan yang namanya explore. Itu benar-benar explore never TikTok ends gitu kan. TikTok ya. Hah? TikTok ya. TikTok. Live TikTok. Iya sih. Jadi kami tuh bukan kami, dia itu dari kemarin tuh reward gitu, pengen bisa live TikTok tapi belum ada yang follow. Kalian follow lah dia ya guys ya. Coba kasih tahu. Apa sih namanya tuh? Kodarmadi. @Kodarmadi. Dia susah tulisannya, bukan yang itu Instagram yang susah itu tulisannya. Kalau Instagram Darmadi. Sama kan semua. Jadi orang kalau nyari itu gampang. Udah ada user yang pakai Darmadi 1 bikin. Apa susah? Ya Yadi bikin. Enggak pede pakai nama itu. Jangan bilang. Memang iya kan. Ya, maksudnya kan ibaratnya kalau misalnya untuk user beda nama itu kan itu kalau misalnya kita mau pakai dengan nama yang sama kan itu udah ada yang pakai. Jadi nggak bisa gitu. Maksudnya biar gampang. Jadi tinggal bilang follow saya. Ya udah nanti ku cantumin lah di video ini gitu kan. Nanti aku akan cantumin di link, kasihan lah dia ya guys ya. Ya kau pun juga sama kan. Aku cantumin tuh biar aku nggak terlalu pengen exposure, cuman ya nggak apa-apa lah. Nama-nama soalnya sekarang udah ada uangnya katanya. Ya soalnya tolonglah insight-nya biar naik gitu kan. Okay. Kalau misalnya apa akun-akun kita tuh berkembang gitu kan. Ibaratnya kita juga pasti nggak bakal tanggung-tanggung buat bikin konten. Nah, bikin kontennya kan cerita pengalaman terus karena buat kita melakukan experience itu ya butuh dana coy.
Aku kalau cerita dana ini masih trauma aku. Dana ini dana. Si kayaknya aku terus ya habis. Alah. Didinya baru-baru sekarang ini udah pada lengkap Ya, gitu. tapi kan maksudnya tuh setidaknya kan mengeringankan kau gitu. Ya lah nggak apa-apa lah. Namanya juga kerja sama lah, nggak apa-apa. Ya lah, work together, nggak kayak yang sebelum itu kan, nggak ada modal sama sekali, cuma modal bacot, bener nggak? Ini kalau dia nonton kemana? Udah amat, Ya udah, kenal juga enggak, ya udah, cuma Ya modal gitu. bacot doang kan, ya dia udah, kan? ya udah. Udah, Oke. nggak ada apa sih namanya tuh kayak work together aja gitu kan, cuman Ganti topik. kau Aku malah males. nyindir dikit lah. Aku males konfirmasi ke orang. Jadi ya gitulah. Kita ngomongin holiday aja paling. Nah, abis ini kira-kira kita bakal kemana nih? Abis ini aku sebenarnya tuh di Bandung di Jawa Barat itu masih banyak yang namanya tuh curug ya. Aku masih dari Pengen dulu curug itu, ya. dari dulu itu dari sebelum aku masih sekolah sampai udah kerja itu seneng banget yang namanya tuh ekspor curug. Udah ratusan curug mungkin yang aku datengin ya. Udah terutama di daerah Subang banyak. Curugmen berarti di sini. Hah? Curugmen. Curugmen. Lebih ke curut di dia mah. Curutmen. Curut. Kecoa kan? Curut itu tikus paus. Oh iya tikus. Iya kayak ini ya. Mossman. Ya udahlah, oke. Ke curug mau ke curug mana ini? Ada nggak didinya biar kira-kira yang bisa dipromot gitu? Yang sekarang ini lagi banyak loh. ya, Banyak yang deket sini lah dulu kita biar kalau deket sini itu nggak banyak coy. Satu lah paling dekat gitu. Maksudnya biar apa? Biar orang kalau pengen kesini itu mana tahu orang jauh kan. Aku mau ke Giriwening Daerah sana sekalian. Pengen sekalian kesini lah gitu. Ada nggak? Oh. Enggak lagi curug apalah gitu tempat wisata yang kira-kira bisa cocok gitu. Apalagi kalau orang jauh kan. Nggak usah curug. Apalah menurut dirinya kira-kira apa? Sebenarnya kalau dari sini itu lebih ke apa ya? Yang menuju ke Subangnya atau ke arah Lembangnya? Yang menuju ke Subang ada. Kalau menuju ke arah Lembang juga ada. Nah kalau misalnya untuk pengen yang curug itu mending ke arah Subang. Subang yang paling banyak ya. Itu banyak banget. Kalau ke sini berarti belum terlalu ada. Belum terlalu ada. Yang dekat sini paling di Maribaya. Oh Maribaya bawah ya kan. Cuman ya itu tapi kan itu masuknya udah resort. Maksudnya resort karena kita jatuhnya harus nginep baru ya. Apa Nggak bisa juga, dari luar? Bisa. Tapi bagus aku lihat. Hah? Bagus aku lihat. Iya bagus. Ya tapi cocok lah. Entry-nya gitu kan. Lumayan ya. Entry-nya. Tapi ya ini for information juga enaknya di sini nih maka kami pilih di pertama karena cuma bayar parkir. Untuk kami yang masih miskin. Ya maksudnya tuh paling untuk bukan retribusi sih. Untuk support ya kita beli kayak gini. Ini bukan untuk support sih, lebih kita lapar juga. Ya emang. Tapi kan maksudnya tuh saling menguntungkan kan. Kita lapar ada makanan. Simbiosis. Terus ada UMKM terbantu juga kan usahanya gitu loh. Nah, ini buat cukup terjangkau kok. Ya, tips juga buat teman-teman kalau lagi main sebisa mungkin kalau misalnya lagi cuma modal bensin aja lah. Modal bensin sama buat gini kopi udah cukup. Nah, maksudnya kalau orang-orang pengen main apalagi lokal nih ya untuk kita juga sebagai support ekonomi kita sendiri yang Indonesia ini. Jadi kalau main ke tempat wisata sebisa mungkin beli aja lah yang mereka jual gitu. Iya. Walaupun lumayan mahal. Udah sering kita campaign di podcast kita yang tanpa video ini itu di sana di Spotify di Noise sama Apple Podcast. Iya. Ya tetap aja nggak apa-apa kita terus menantau kan nanti ada yang terenyuh hatinya gitu aku pengen main ke Giriwening sampai sini ternyata dia bawa makan dari luar kan kasihan gitu. Mana masuknya nggak bayar cuman bayar parkir gitu. Benar. Tapi parkirnya itu mobil bisa nggak sih? Bisa lah. Bisa ya. Tapi nggak banyak kayaknya. Ya mungkin untuk kapasitasnya itu kurang lebih untuk mobil 20 sebenarnya bisa 20. Cuma nanti agak mepet ya. Mepet, agak susah. Kayaknya ke atas lagi bisa deh. Bisa. Emang bisa sampai atas tuh bisa. Kalau misalnya kita bikin kayak apa sih? Open trip, bukan open trip. Jadi kayak trip grid mini trip. Bukan mini trip yang buat rame-rame. Studi tour. Bukan, apa sih? Jalan-jalan. Grup family gathering. Nah gitu. Kalau family gathering harusnya ada tempat terbukanya buat kegiatan ininya. Ada di sana sebenarnya ada. Di sananya.
Oh, iya Cuman ya betul. kita harus mungkin ada retribusi. Bus yang kayaknya nggak bisa masuk ya. Kalau bus agak susah sih, karena Bukan masuk ke sini ke akses wisatanya, tapi jalannya aksesnya nggak muat. aksesnya kurang Karena cuman 2 mobil doang itu. Itu pun mepet kan Mepet sama banget. rumah-rumah warga. Makanya agak itu juga salah satunya yang bikin kurangnya udah jalannya berlobang, tambah lagi akses cuma 1 mobil gitu. Tapi nggak apa-apa lah, mending maksudnya tuh tempat ini jangan sampai tutup gitu. bukan tempat tutup, jangan sampai Terlupakan. exposure-nya terlalu ini gitu. Karena kan kalau misalnya nanti udah ada bus datang, Yo, jadi nggak terlalu seru lagi ya. gitu loh. Ini kan kita kan ya nilai plusnya itu kita tuh yang bener-bener hening gitu kan. Nikmat. Bener-bener hikmat gitu kan. Kayaknya cocoknya ini bukan untuk kegiatan Family grup gathering. kayak gitu ya. Paling kayak untuk bawa keluarga cocok. Ya, satu bawa mobil isi keluarga lah 6 gitu ya, lah. isi 9 bisa lah. Boleh. Kayak buat keluarga, buat glampingan, camping cocok di sini. Dan satu hal lagi, aku tuh di sini tuh udah sering ngadain foto prewedding. Nah, iya memang cocok juga buat prewedding karena tema-tema forestly gitu lagi banyak. Forestly apa? Hazelnut. Coklat soda, coklat vanilla. Yang maca. Oke. Nama brand tuh. Mana brand sendiri lagi. Nah, jadi recommended juga lah kalau misalnya ada teman-teman yang mau melakukan kegiatan foto prewed, hubungin dia. Oh, boleh juga. PVT fotografer. Cari waktu terus ya, walaupun nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Apapun yang maksudnya yang sesuai dengan passion kita kan. Oh iya benar-benar. Nah ini salah satu passion kita sih, bikin kayak gini. Oke, mungkin itu dulu lah kan ya untuk channel untuk episode pertama kali ini yang bukan pertama kalau di Spotify ya. Kalau yang dengerin di Spotify nggak pertama, cuman kalau di YouTube ini akan episode pertama kita karena ada gambarnya dengan visual kan. Yoi. Biar kelihatan muka-muka ganteng kita gitu. Ya, jadi selama ini mana tahu ada yang bener-bener dengerin kita. Karena aku nengok analitiknya itu udah ada yang denger sampai 54 kali. 53. Nggak tahu kali ya, pokoknya viewsnya segitu satu episode gitu. Iya. Makanya berarti udah tinggi karena kalau aku nengok di ini paling banyak yang dengerin itu Spotify sama Apple Podcast. Itu pun aku yang denger kayaknya. Kayaknya Apple Podcast pun iya, kayaknya didinya doang. Tapi dalam persentasenya itu tinggi dong. Oh ya? Tinggi. Oh iya, aku karena gak sempat nengok analitiknya sih. Analitiknya itu kayak dari 100%, 30% dari 30% dari Spotify, 20% dari Apple Podcast, selebihnya itu dibagi-bagi. Oh, oke. Yang mungkin kayak noise cuman 10%, yang dengerin kalian cuma 10 orang gitu-gitu. Cuman ya aku ngeliat bagus gitu. Makanya mungkin ya kalau ada yang dengerin ya itu jangan lupa buat follow juga kita juga ada tersedia di semua platform. Sekarang udah ada di YouTube. Selamat menikmati view ini juga biar sekalian kalian juga dengerin podcast sambil jalan-jalan kan. Belum pernah kesini mana tahu bisa jadi referensi. Atau kalau pengen aku belum bisa ke sana, tonton dulu ini gitu ya. Biar tahu vibe-nya gimana. Nanti kita mungkin untuk cantumin map bisa. Kayaknya bisa, nanti aku bakal tahu pokoknya untuk deskripsi yang bakal dibutuhkan kayak maps-nya, alamatnya, bahkan nomor telepon yang bisa dihubungin, insya Allah akan diusahakan. Ya, nomor teleponnya ke kita aja nanti kita. Oh, nggak usah nomor telepon, kalau nomor telepon nanti bahaya. Terlalu banyak yang nelpon. Enggak, maksudku DM bisa aja. DM aja kita. Gitu. Kalau misalnya, Bang, aku pengen dong main ke Giriuning gitu kan. Boleh. Atau ya udah boleh, nanti kita anter gitu kan. Atau kalaupun nggak mau misalnya ada recommended lagi nggak gitu. Bisa, tips-tips itu bisa kami kasihkan. Ya udah, paling gitu aja dulu ya untuk podcast pertama ini. Selamat menikmati, selamat menonton juga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support kita juga dengan like, subscribe, dan share juga kepada teman-teman kalian biar dapat referensi baru buat tempat healing, tempat main, apalagi khusus daerah Jabar ya, karena kita bakal fokus di sini dulu. Ya, karena Pak fokusnya sini dulu lah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bakal ke tempat lain. Soalnya kan udah ada beberapa pengalaman juga aku di luar Jawa Barat kan gitu kan. Bakal ada, insya Allah kalau nanti channel ini progresnya bagus, pokoknya ada mungkin nanti income tambahan. Makanya nanti kalian akan saya cantumin link support yang akan bisa kalian klik untuk mensupport kita lebih jauh ya. Buat beli
kopi hitam sama Iya. bala-bala. Apakah untuk ini ya sebenarnya simpel sih, paling 10 Simpel. ribu aja lah gitu. 10.000. Cuman ya kalau banyak yang kayak gitu kan bisa membuat kita juga lebih memacu semangat kita, juga bisa memberikan konten yang lebih baik. Mungkin nanti kita bisa ke Ya. tempat yang lebih jauh, Ya, yang ya. lebih keren, yang lebih bagus Mana? gitu. Siapa tahu kita bisa podcast di puncak gunung itu. Bisa. Aku mah sanggup ya. Aku mah sanggup ya. Aku kan laki-laki kan, terus masih muda. Iyalah, aku pun masih sanggup ini, masih kuat. Nggak lihat apa. Jadi ikut terapi lagi. Hah? Boleh. Kan ada kamera boleh. Gimana kemarin nggak sanggup. Geledek kau ya. Jadi ya susah lah kalau punya partner yang udah rada jompo ya kan. Jadi ya gitulah. Tapi jangan salah. Udah gini udah closing loh. Jangan salah udah cerita lagi. Udah, sok closing Oke. aja, closing. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Diki Sugesti. Saya Bobby Godarmadi. Kamu pakai Yadi. Bye bye. Bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.